Ngeri, pasukan Rusia mulai arahkan senjata ke Eropa dan negara-negara NATO. Perang Dunia Ketiga makin nyata di depan mata. Setelah bikin kalang kabut pasukan Zelensky, tak bikin usai misi militer Rusia, malah makin lanjut untuk menumbangkan negara yang telah mengadu domba. Seperti negara-negara anggota NATO dan Eropa, yang mana semakin membuat Eropa krisis yang bisa membuat benua biru itu terancam keamanan dan kesejahteraannya. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Moskow akan melakukan semua yang bisa untuk menyadarkan Uni Eropa dan NATO hingga kedua kelompok negara-negara tersebut tidak akan bisa melemahkan dan mengalahkan Rusia. Komentarnya datang pada hari yang sama ketika mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan NATO bahwa kekalahan Rusia di Ukraina dapat memicu perang nuklir, maka jangan ikut campur. Lavrov juga mengatakan Moskow akan berusaha untuk melecehkan politisi Barat dan sikap lancang dan juga kolonial Uni Eropa dan NATO terhadap Rusia. Saya berharap kesadaran akan datang. Kami akan melakukan segalanya agar rekan-rekan kami dari NATO dan Uni Eropa sadar secepat mungkin, jelasnya. Dia berbicara selama kunjungan ke Belarus, sekutu dekat Moskow yang melakukan latihan udara dengan Rusia pada pekan ini. Dikabarkan mereka siap untuk melakukan serangan kepada negara-negara Eropa. Sementara itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dari potensi serangan Ukraina. Kami memiliki posisi yang sama tentang tujuan apa yang perlu dicapai dan bagaimana memastikan bahwa baik Rusia maupun Belarusia tidak terancam oleh tetangga. Baik itu Ukraina ataupun siapapun termasuk negara anggota NATO, kata Lavrov dalam sebuah pernyataan setelah bertemu Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Belarus mengatakan Menteri Pertahanan kedua negara juga telah berbicara melalui telepon. Belarus mengatakan latihan itu mengusung strategi bertahan dari gempuran musuh. Sebelumnya, Ukraina telah berulang kali memperingatkan kemungkinan serangan dari wilayah Belarus dan Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pekan lalu bahwa pasukan Ukraina harus siap di perbatasan manapun. Ukraina kapok lawan Rusia, serangan rudal hipersonik Putin antarkan Zelensky kekalahan. Rezim Zelensky harus akui kekalahannya atau dilengserkan. Apalagi semalam rudal hipersonik Rusia menjadi penutup untuk sisa-sisa tentara Ukraina yang masih belum tinggalkan wilayah yang kini sudah jatuh ke tangan Rusia tersebut. Sementara itu, kekalahan Zelensky dan tentaranya membuat ribuan warganya harus mati sia-sia mengikuti ambisi sang presiden. Hingga saat ini, banyak tentara Ukraina hingga tentara bayarannya tewas berguguran lebih dari ratusan ribu orang. Di sisi lain, Ukraina mengakui sistem pertahanan udaranya tidak mampu melawan sejumlah serangan rudal Rusia, terutama rudal hipersonik Kinzhal. Kiev mengklaim bahwa total 84 rudal ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir, seperti dilansir CNN. Pengakuan itu disampaikan oleh Alexander Notnyatsky yang merupakan penasihat ekonomi untuk Presiden Volodymyr Zelensky setelah rentetan serangan rudal besar-besaran Rusia ke Ukraina sepanjang Kamis kemarin. Militer Ukraina dalam pernyataannya menyebut dari total 84 rudal yang ditembakkan pasukan Rusia ke target infrastruktur Ukraina pada Kamis, 6 rudal diantaranya merupakan jenis rudal hipersonik Kinzhal yang mampu menghindari sistem pertahanan udara Kiev. Mereka, pasukan Rusia, menggunakan rudal hipersonik. Mereka menggunakan senjata jenis terbaru. Mereka sekarang melihat bagaimana sistem pertahanan udara kami menghadapinya, ucap Ronyansky dalam pernyataan. Sistem pertahanan udara tidak bisa mengatasinya dengan cukup baik, ujarnya memberikan pengakuan. Moskow diketahui telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang disebut sebagai senjata hipersonik dalam sejumlah kesempatan pada minggu awal invasinya ke Ukraina tahun lalu. Namun persenjataan canggih itu jarang terlihat di langit Ukraina. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, rudal hipersonik Kinzhal pertama digunakan oleh Moskow pada Maret lalu. Kemudian digunakan kembali pada Mei tahun lalu. Mereka, Rusia, mengirimkan sinyal yang sangat kuat pada semua orang di Ukraina, mungkin untuk sejumlah pengungsi di luar Ukraina, bahwa kehidupan masih sangat jauh
dari kembali normal, meskipun faktanya selama beberapa pekan terakhir situasinya menjadi lebih tenang. Hal ini menurut Rodnyansky bisa membuat para pengungsi tetap menjauh dan investasi bisnis ke Ukraina tertahan. Ini adalah persoalan mengelola ekspektasi, menunjukkan bahwa ini permainan panjang, bahwa mereka berusaha merencanakan perang ini selama bertahun-tahun imbuhnya. Jenderal Muslim Rusia berhasil taklukkan tentara Ukraina dan Amerika sekaligus. Inilah detik-detik bendera putih diangkat Ukraina. Tidak peduli Ukraina didukung NATO dan Amerika, namun pada kenyataannya, kini Ukraina sudah mengangkat bendera putihnya di hadapan pasukan Muslim Rusia. Bahkan dengan berbahagianya, Jenderal Muslim Rusia berhasil menjatuhkan kesombongan militer Amerika yang berusaha membantu Ukraina. Hal ini menambah prestasi pasukan beruang merah dalam melawan hegemoni Amerika Serikat. Di sisi lain, pernyataan tegas kembali dilontarkan oleh Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov. Pentolan pasukan Muslim Rusia itu mengungkap kerugian besar yang diterima militer Ukraina dalam perang di zona operasi khusus. Kadyrov menyoroti pengerahan pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina yang digerakkan untuk mengganti peran personel yang tewas di garis depan. Menurut Kadyrov, militer Ukraina hanya melakukan upaya sia-sia dengan mendorong pasukan baru ke medan pertempuran. Hal ini tidak lepas dari minimnya pelatihan dan pengalaman tempur para tentara cadangan Ukraina. Tidak hanya itu, pasukan Ukraina yang mampu bertahan mengalami demoralisasi, ketakutan, dan mentalitas yang ambruk, membuat banyak tentara Ukraina yang sudah tidak mau lagi berperang. Anggota militer Ukraina lainnya mengalami demoralisasi. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengganti pensiunan tentara dengan rekrutan yang tidak benar-benar tahu cara memegang senjata di tangan mereka, ujar Kadyrov dilansir FIFA Militer dari RIA Novosti. Selain itu, Kadyrov juga kembali menegaskan sikap Chechnya yang akan terus mendukung setiap langkah yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin. Gelombang dukungan persenjataan yang dikirim oleh negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO disebut Kadyrov tidak akan membuat Rusia gentar. Kedatangan sistem rudal pertahanan udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat tidak akan berpengaruh bagi perjuangan pasukan Rusia dan sekutunya.